Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Jumat Berkah. Kali ini saya akan membahas tentang keyakinan kita bahwa Allah itu selalu ada untuk kita dan selalu peduli kepada kita. Pembahasan tentang hal ini sangat penting karena agar kita tidak merasa dalam kehidupan ini penuh dengan rasa tertekan, merasa sendiri, memikul beban terlalu berat, dan kemudian seolah-olah kita itu tidak memiliki sumber daya apapun. Dan ini pada akhirnya akan membuat kita desperate, membuat kita menyerah, membuat kita frustrasi, dan mungkin barangkali ada di beberapa kasus itu sampai merasa stres dan depresi. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja ada selalu upaya yang perlu kita lakukan untuk kita bisa terhindar dari hal itu. Termasuk salah satunya adalah mengatur bagaimana cara kita berpikir tentang keberadaan Allah atau keberadaan Tuhan yang membuat beban kita itu terlalu berat dan kemudian kita merasa bahwa seolah-olah dunia ini atau seluruh isi bumi ini menimpa kepada kita itu karena kita itu kurang begitu menghayati tentang keberadaan Allah yang Maha Kuasa yang mengatur seluruh alam semesta ini, yang punya wewenang, pengetahuan atas apa yang terjadi di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, kekuasaan Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ini, atau malah justru Allah lah yang membatasi atau mengatur, mengelola ruang dan waktu itu. Maka dengan keyakinan itu, kita seharusnya menjadi lebih tenang karena apapun yang terjadi di dunia ini atas pengetahuan Allah dan Allah sudah mengatur itu dalam kondisi yang paling sempurna atau sebaik-baiknya. Itu yang perlu kita yakini. Itu kita pegang terlebih dahulu. Terus yang kedua, ini bagian yang substansinya atau intinya, kita itu kan sebenarnya sudah pernah mendengarkan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Pasti kita itu pernah mendengar istilah seperti itu ya. Dan itu menunjukkan bahwa Allah itu selalu hadir di dekat kita. Nah, itu yang harusnya membuat kita itu jauh lebih tenang karena kita itu tidak sendiri. Kalaupun mungkin barangkali saja secara objek, secara kebendaan, secara material, kita tidak dengan siapa-siapa, kita tidak dengan apa-apa. Mungkin barangkali tadi sedikit saya singgung di depan, kita merasa tidak punya sumber daya, maka yakinlah satu hal bahwa kita masih punya Allah, kita masih punya Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya mengutip atau mengambil kalimat kata-kata yang menyatakan bahwa Allah atau Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi kita. Nah, perkataan yang seperti ini mengingatkan kita lagi pada satu kalimat yang lain yang menyatakan bahwa ketika kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan menghampiri kita dengan cara berlari. Artinya, Allah itu maha tahu, maha mengapresiasi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bahkan sebelum kebaikan itu terjadi. Atau sebelum amal baik kita lakukan. Sejak dari niat aja, kita punya keyakinan. Nah, niat itu kan pastinya diikuti dengan tekad kita ya untuk melakukan sesuatu. Misalnya taruhlah saja kita ingin menghindari dari maksiat atau tidak mengulangi maksiat yang pernah kita lakukan. Maka yang dikatakan sebagai tobat yang sesungguh-sungguhnya itu kan kita berjanji atau yakin atau bertekad bulat tidak melakukannya lagi. Nah, ketika ada niat seperti itu saja, maka jalannya akan lebih dimudahkan oleh Allah. Jadi kalaupun suatu saat ya, misalnya kita dekat atau kita bersinggungan dengan sumber maksiat itu atau yang memancing kita untuk melakukannya, maka pada saat yang sama
Allah itu akan mengirimkan berbagai tanda, isyarat, atau mungkin kejadian-kejadian yang membuat kita itu batal melakukannya. Ya, kadang kita sendiri yang malah menggerutu, seolah-olah mungkin barangkali saja ya kita mau pergi ke sebuah tempat yang itu dilarang oleh Allah. Misalnya eh, mau ngumpul sama teman-teman minum minuman keras atau mau ke tempat judi itu misalnya ya. Terus kemudian ban motor kita kempes gitu misalnya. Nah, kita kan kadang-kadang menggerutu, marah dan seterusnya. Nah, lupa bahwa kita sudah pernah punya niat, kita akan menghindari maksiat dan itu adalah cara Allah untuk menghindarkan kita dari maksiat. Apapun sekecil apapun itu yang membuat kita tidak jadi melakukan hal yang kita mohonkan ampun atau tobat kita tadi itu pasti dikirimkan sinyal kejadian yang oleh Allah itu adalah upaya untuk mengerem kita tidak melakukan hal yang sama atau kesalahan yang serupa. Nah, itu contoh ya. Bahkan tidak hanya dalam tindakan-tindakan yang negatif seperti ini kita menghindari dosa, menghindari perbuatan tercela, perbuatan keji. Tapi juga dalam contoh-contoh yang positif ketika kita berniat melakukan sebuah kebaikan, pasti juga akan dimudahkan. Misalnya kita berniat mau berbagi rezeki, nanti ketika di tahun baru atau ketika eh, Ramadan atau ketika hari raya saya akan menyisihkan sebagian harta sekian dan seterusnya gitu ya. Nah, itu suatu saat ketika kita akan menggunakan harta itu atau mungkin akan kehilangan atau mungkin ada kesulitan ya secara ekonomi kita. Allah itu selalu mengulurkan tangannya dalam rangka apa? Dalam rangka biar nanti ketika mencapai di hari yang kita berjanji itu, di hari yang kita berkeinginan, berniat untuk melakukan kebaikan tadi, itu terkumpul harta kita sehingga itu saatnya kita menunaikan apa yang kita inginkan. Ada banyak sekali contoh, termasuk ketika kita berkeinginan untuk ibadah, kita berkeinginan untuk sholat tepat waktu, berkeinginan untuk sholat jamaah. Kalau ada keinginan itu, pasti signal-signal atau segala halangan yang mengupayakan untuk itu tidak bisa terlaksana, itu akan bisa ditangani. Dan itu semua sebenarnya atas turut campur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita sudah punya niatan untuk melakukan kebaikan itu, atau dalam contoh yang bertaubat tadi, kita sudah punya niatan untuk menghindarinya. Karena itu tadi ada janji bahwa ketika kita berjalan ke arah Allah, maka Allah akan berlari menghampiri kita. Itu sebuah kiasan yang berarti sangat luas. Ya, ketika kita punya keinginan positif atau menghindari sesuatu yang negatif, Allah akan memudahkannya. Jadi semenjak kita berniat sebelum melakukan ya, dan kemudian mungkin dari sikap-sikap kita, ekspresi kita, gestur kita, itu ditambah lagi sama Allah, dimudahkan dalam melakukannya. Kayak gitu ya. Semuanya akan menjadi lebih baik, lebih mudah ketika kita yakin bahwa kita berjalan, Allah menghampiri kita dengan berlari. Demikian Jalan Penuh Makna kali ini, edisi spesial Jumat Berkah. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.